Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Robiatul Adawiyah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pemikiran pendidikan Islam. Nama saya Muhammad Nasrul Libat, Prodi PAIB semester 7, akan mepresentasikan tugas yang telah diberikan beliau. Nah, di sini saya akan menyampaikan biografi Dr. Nurholis Majid, karya-karya beliau, dan corak-corak pemikiran beliau. Nah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan biografi beliau. Nurholis Majid atau disebut Majid atau juga bisa disebut dengan Cak Nur, lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Beliau anak dari Abdurrahman Majid, seorang tokoh masyarakat dan ulama di Mojoanyar, Jombang. Hal ini terbukti dengan sebutan terhadap Abdurrahman Majid yang dipanggil Kiai Haji, sebagai ungkapan penghormatan bagi ketinggian ilmu-ilmu keluarganya, ilmu-ilmu keislamannya, dan yang paling berperan dalam membesarkan dan mengawasi madrasah Watoniyah di wilayah tempat tinggalnya. Ia adalah murid Hasyim Asy'ari, seorang tokoh NU, dan menamatkannya di sekolah rakyat. Nah, Nurholis Majid ini yang bisa dipanggil Cak Nur telah meninggal dunia pada hari Senin 29 Agustus tahun 2005 pukul 2 WIB di RS Pondok Indah, Jakarta. Nah, saya kira biografinya cukup sampai di situ ya. Kita lanjut kepada karya-karya beliau. Apa saja sih karya-karya beliau? Beliau mempunyai karya-karya ya sangat banyak. Kurang lebihnya ada Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, ada Khazanah Intelektual Islam, ada Islam Doktrin dan Peradaban, ada Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, ada Pintu-pintu menuju Tuhan, ada Islam Agama Peradaban, ada Tradisi Islam, yaitu peran dan fungsinya dalam pembangunan Indonesia, ada Kaki Langit Peradaban Islam, Masyarakat Religius, Perjalanan Religius, Umroh dan Haji, ada Bilik-bilik Pesantren, ada Dialog Keterbukaan, dan Indonesia Kita. Kurang lebihnya seperti itu karya-karya beliau. Ya, beliau mempunyai cara pemikiran pendidikan Islam menjadi dua macam, ada pengembangan intelektual dan paradigma pemikiran. Nah, pengembangan intelektual ini dibagi menjadi dua periode. Periode pertama pada tahun 80-an dan periode kedua pada tahun 90-an. Nah, periode pertama tema yang dikemukakan beliau adalah seputar modernisasi, sekularisasi, dan desklasisasi. Sedangkan periode kedua banyak menyampaikan tema-tema yang universalisme Islam, diapolitisme, dan pluralisme. Sedangkan paradigma pemikiran beliau kunci untuk memahami pandangan dunia atau kerangka filosofis pemikiran Majid ialah dengan membuka pandangannya terhadap kitab suci Al-Quran dari sisi inspirasi, sifat, dan tujuannya. Hal ini karena karakteristik beliau. Selanjutnya, konsep pendidikan Nurholis Majid. Nah, dalam proses pemikiran pendidikan beliau, lebih lanjut, orientasi pemikiran yang berat kesufian mendapatkan tantangan lebih-lebih setelah kaum muslimin Indonesia berkat kapal-kapal modern yang dijalankan dengan mesin uap
semakin mudah dan semakin banyak pergi ke tanah suci, maka kontak dengan kalangan dari paham dan pemikiran Islam yang lebih murni ke arah syariat semakin kuat, ini menimbulkan gelombang gerak pemikiran yang lebih berat ke arah syariat atau fikih. Nah, beliau punya tujuan dakwah yaitu menyebarkan moral keagamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain memiliki peran tradisional dan modern. Nah, peran tradisional ini sebagai transmisi dan transformasi ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan sebagai reproduksi ulama. Nah, sedangkan peran modern yaitu sebagai pusat pelayanan masyarakat. Nah, ini ada seperti penyuluhan kesehatan dan lingkungan dan pendekatan keagamaan. Ada pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat, ada menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki visi dapat menjawab persoalan zaman dan memiliki pandangan dunia yang universal berdasar dari Quran dan hadis. Nah, konsep pembaharuan pendidikan Islam digagas oleh Dr. Nurholis Majid ini secara garis besar meliputi gagasan sekularisasi, kebebasan intelektual, dan sikap terbuka terhadap ide yang baru. Nah, sekularisasi dalam pengertian Majid adalah proses pemahaman rasional untuk mendominasikan nilai-nilai yang bersifat duniawi, kebebasan intelektual yang ukuran untuk melakukan ijtihad dalam pembaharuan dengan langkah-langkah metodologis. Nah, kita masuk materi yang terakhir yaitu implikasi-implikasi dalam pendidikan Islam. Nah, pemikiran Nurholis Majid banyak memberikan kontribusi dan implikasi bagi dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan proses menuju tingkat kesempurnaan, yaitu individu yang dicapai tingkat keimanan dan keilmuan yang menjadi kesadaran hidup dalam masyarakat. Yang kedua, memiliki paradigma etik dan moral sebagai yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai yang terkandung dalam teks Al-Quran. Quran Surat Al-Ahzab 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, yang ketiga, pengembangan potensi manusia, pengembangan potensi fitrah manusia, karena manusia adalah bentuk sebaik-baik makhluk Tuhan. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan pada pertemuan kali ini. Menurut saya sudah cukup, dan kesimpulan dari materi kali ini yaitu Nurholis Majid atau disebut juga yang akrab dengan panggilan Cak Nur, lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Beliau adalah anak dari Abdurrahman Majid, seorang tokoh masyarakat dan ulama di Mojoanyar, Jombang. Karya-karya beliau diantaranya yaitu Islam, Kemodernan, Keindonesiaan, Kajian Intelektual Islam, dan lain-lain. Nah, corak pemikiran beliau ada dua macam, yaitu pengembangan intelektual dan paradigma pemikiran. Pemikiran Nurholis Majid banyak memberikan kontribusi dan implikasi bagi dunia pendidikan. Di antaranya, pendidikan merupakan proses menuju tingkat kesempurnaan dan pengembangannya potensi fitrah manusia, karena manusia dalam sebaik-baiknya adalah hasil ciptaan Tuhan yang sangat baik bagi kesempurnaan di dunia. Sekian dari apa yang saya paparkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.